Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah dengan judul Kisah Waliullah Kiai Arwani Kudus kecopetan di Terminal Semarang. Kiai Haji Arwani Amin Kudus dikenal sebagai ulama besar ahli Al-Quran di Nusantara. Kisah hidupnya penuh keteladanan. Para santri-santrinya tersebar luas di segala penjuru pelosok kampung dan kota. Kisah-kisah karomahnya selalu dikenang para santri dan masyarakat. Kiai Arwani memang dikenal waliullah yang masyhur. Apalagi ruh Quran selalu memancar dalam dirinya. Bahkan sampai saat ini, pesantren yang diasuhnya, Yanbu'ul Quran di Kudus menjadi salah satu kiblat para hafid dan hafidhah seantero Indonesia. Sebuah cerita nyata yang menarik penuh dengan hikmah Islam datang dari beliau. Suatu hari, ketika bepergian, di saat beliau turun dari bus di Terminal Terboyo Semarang, Kiai Arwani kecopetan. Entah sudah tahu atau memang pura-pura tidak tahu. Kiai Arwani tidak peduli jika baru saja kecopetan. Santri yang mendampingi dan tahu kejadian kecopetan tersebut sangat terkejut. Seketika itu pula mereka pada mengejar pencopetnya. "Copet, copet!" teriaknya sambil mengejar. Suasana menjadi gaduh, serabutan karena orang lain ikut mengejar pencopet. Tapi sayang, pencopetnya terlalu lincah berlari dan tampaknya cukup menguasai medan hingga gagal ditangkap. Para santri pada kecewa dan marah-marah kepada pencopet yang sudah raib itu. Berani-beraninya si copet mengganggu sang kiai, begitu kira-kira pikir mereka. Copetnya pun keterlaluan, tidak lihat-lihat siapa yang akan dijadikan korban. Dan tentu saja pencopet tidak peduli hal itu. Mungkin yang diingat oleh pencopet adalah uang, uang dan uang. Bagi copet, siapa saja yang pegang uang, uang tetap bernilai uang. Yang juga tak kalah mengherankan adalah Kiai Arwani. Tidak peduli dengan apa yang barusan terjadi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Tenang-tenang saja, sibuk dengan zikirnya. Sampai-sampai santrinya harus memberitahu bahwa Kiai baru saja kehilangan dompet disikat pencopet. "Kiai, jenengan baru saja kecopetan," kata santrinya memberitahu. "Oh iya," jawab Kiai santai. "Benar Kiai, tapi kami gagal menangkapnya. Keterlaluan betul pencopet itu." "Alhamdulillah, sudahlah, kalian tidak perlu ribut-ribut. Saya bersyukur yang dicopet itu saya." "Apa maksudnya Kiai?" "Syukur-syukur alhamdulillah, karena saya yang dicopet, bukan saya yang jadi pencopetnya." Tentu saja para santri pada bengong mendengar jawaban Kiai. "Kok bisa begitu Kiai?" "Sekarang apa jawab kalian jika aku tanya, lebih baik mana menjadi orang yang dicopet atau menjadi tukang copet?" tanya beliau kemudian. Jawab Kiai sungguh tak terbantahkan, masuk akal, nuansa zuhud dan kesufian mengiringi ucapan-ucapan Kiai. Para santri yang menyertai beliau pada menggeleng-geleng kepala, tanda paham dan takjub. Dan para santri pun mendengar pelajaran berharga yang belum pernah mereka jumpai dalam teori. Rupanya
Dalam musibah pun bisa timbul rasa syukur seperti yang dicontohkan Kiai Arwani. Sahabat, demikianlah kisah Waliullah Kiai Arwani Kudus kecopetan di Terminal Semarang. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua, dan kita selalu senantiasa didekatkan kepada kekasih-kekasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.